Shalom Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji syukur kita masih dapat diizinkan bertemu dalam Renungan Harian Happy Sword Family hari ini. Sebelumnya seperti biasa, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hari ini kami masih dapat bertemu Tuhan. Di hari yang baru kami bisa bangun dengan tubuh sehat segar, semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Biar kami mau lebih dulu mendahulukan Engkau Tuhan sebelum kami melakukan segala kegiatan kami sepanjang hari ini. Biarlah kiranya firman-Mu yang kami dengar boleh merema di dalam hati kami dan menjadikan kami pelaku firman lebih lagi dari hari-hari kemarin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Judul renungan hari ini adalah belajar dari persembahan seorang janda. Firman Tuhan diambil dari Markus 12 ayat 41 sampai 44 dengan judul perikop persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya yang memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Berapa kira-kira 2 peser atau 1 duit itu jika dikurskan sekarang ya? Koin itu digunakan pada masa Kaisar Alexander Janus yang berkuasa di tahun 103 sampai 76 sebelum Masehi, sehingga dikenal dengan nama koin Alexander Janus. Sekalipun saat kisah janda miskin ini terjadi, pemerintahan Alexander sudah lewat, namun uangnya masih tetap digunakan. Jadi 1 keping koin Alexander Janus itu nilainya 1/8 dari 15.000. Misalnya ya, kursnya sekarang ini 15.000, jadi berarti sekitar 1.875. Jadi kalau 2 koin, maka pemberiannya itu hanya sekitar 3.750 rupiah saja. Mengapa ibu janda itu bisa memberikan seluruh penghasilannya pada saat itu? Pertama, karena hatinya tidak melekat pada uang, tapi hatinya melekat pada Allah. Itulah yang memampukan ibu janda itu untuk memberikan seluruh penghasilannya pada hari itu tanpa memusingkan apa yang akan dia makan nanti. Karena ia sungguh percaya Tuhanlah yang memelihara kehidupannya dan hanya ke dalam tangan Tuhan ia mempercayakan seluruh kehidupannya. Yang kedua, karena ia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tanpa kasih yang sungguh-sungguh, tidak mungkin ia berani memberikan seluruh penghasilannya pada hari itu. Yang ketiga, karena ia menyerahkan hidupnya dan percaya bahwa hidupnya ada dalam pemeliharaan Tuhan. Ia percaya Tuhan yang berdaulat atas hidupnya, Tuhan yang memegang kendali hidupnya sepenuhnya. Keempat, karena ia tidak egois. Dia lebih memikirkan memberi untuk pekerjaan Tuhan ketimbang mengenyangkan dirinya sendiri. Bapak Ibu dan Saudara saya kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita merenung sejenak. Jika kita membuat daftar kebaikan Tuhan dalam hidup kita, akan sepanjang apakah daftar itu nantinya? Dari sejak kita bangun pagi ini, kasih kebaikan Tuhan sudah melingkupi kita, sehingga kita masih dapat membuka mata kita hari ini. Kita dapat bangun, bergerak dengan bebas, seluruh organ kita bekerja dengan baik. Kita masih dapat bernafas dengan bebas, kita masih dapat bertemu dengan anggota keluarga yang kita kasihi. Berapa banyak orang yang saat bangun tidak seperti yang saya katakan tadi. Terlebih lagi jika kita mengingat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, menanggung dosa-dosa kita, bagaimana kita tidak mengucap syukur kepadanya? Ia yang tidak berdosa dijadikan berdosa, bahkan tergantung di kayu salib agar saudara dan saya diselamatkan. Tidak hanya itu, kita juga diangkatnya sebagai anak-anaknya, sebagai ahli waris kerajaan sorga bersama-sama dengan Kristus. Tidakkah itu sangat luar biasa? Jika kita mengingat kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, kita tidak akan mau lagi menyakiti hati Tuhan dengan cara apapun. Kita tidak akan mau lagi menggantikan Tuhan dengan apapun karena Ia sangat berharga dalam kehidupan kita. Kita tidak akan mau menyia-nyiakan waktu kita dengan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebaliknya, kita akan berusaha untuk hidup kudus, menyenangkan hati Tuhan. Kita akan berusaha untuk selalu memberikan apa yang terbaik dalam hidup kita bagi Tuhan. Sekalipun kita tahu apa yang kita berikan tidak akan pernah bisa membalas kebaikannya. Kita tidak akan mau menukar Tuhan dengan kesenangan duniawi yang fana ini. Ingat saudara, hanya ada 2 pilihan dalam kekekalan. Bapak Gembala selalu mengingatkan kita, pilihan ada di tangan kita. Karena itu pilihlah yang benar. Karena itu berlaku untuk selama-lamanya, kekal selama-lamanya. Jika saudara memilih Tuhan, maka tidak ada cara lain selain hidup sungguh-sungguh untuk Tuhan, menjaga hati, melekat, bergaul erat dengan Tuhan.
Tidak ada 50%, 75%, atau 99,9%. Yang ada hanya 100%, seperti yang dikatakan Bapak Gembala. Jika kita memiliki 4 hal yang dimiliki ibu janda itu, maka kita akan mampu melakukan seperti yang ibu janda itu lakukan, yaitu memberikan segenap hidupnya kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami mau belajar dari ibu janda itu Tuhan, untuk kami boleh lebih lagi mengasihi Engkau, mengutamakan Engkau di dalam kehidupan kami. Kami akan membuat pilihan yang bijaksana Tuhan untuk hidup kami, karena itu akan berlaku selama-lamanya di dalam kekekalan. Kami mau ikut Engkau Tuhan, dan kami mau hidup sungguh-sungguh untuk Engkau. Pegang kami Tuhan, jaga hidup kami Tuhan, berjalanlah bersama kami Tuhan, agar kami boleh layak menjadi anak-anak-Mu, agar kami boleh layak mewarisi kerajaan-Mu, dan agar kami boleh layak bertemu dengan Engkau di dalam kekekalan untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saatnya bagi kita untuk memilih dengan sungguh-sungguh akhir kekekalan hidup kita. Bersama Tuhan untuk selamanya, atau terpisah dari Tuhan untuk selamanya. Sampai berjumpa dalam renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.